hasilnya buruk. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Hidup Jokowi! Tak hanya ucapan terima kasih, seruan semangat hingga yel-yel terima kasih Jokowi juga diserukan oleh para kader Partai Gerindra. Menurut Prabowo, selain partai dari Kim, Jokowi punya andil besar pada kemenangannya di pemilu 2024 lalu. Jangan lupa ada 4 rumus amal dan niat. Pertama, amal baik ditambah niat baik sama dengan baik. Ya, bikin aja kayak rumus matematika. Niat baik ditambah amal baik sama dengan baik. Contoh, saudara, amalnya baik, yaitu sholat. Niatnya juga baik, ikhlas karena Allah. Amalnya baik, sholat, puasa, zakat, haji, amalnya baik. Niatnya juga baik, mencari ridha Allah. Amal baik ditambah dengan niat baik, diikat dengan niat baik, disertai dengan niat baik, sama dengan baik. Maka dia akan mendapatkan ganjaran yang baik. Ini rumus harus mesti selalu dipegang. Karena inilah satu-satunya rumus amal kita bisa diterima oleh Allah. Amal baik tambah niat baik sama dengan baik. Yang kedua, amal baik ditambah niat buruk sama dengan buruk. Amal baik ditambah niat buruk sama dengan buruk. Contoh, amalnya baik, sholat. Amalnya baik, puasa. Amalnya baik, zakat, sedekah. Amalnya baik, umroh, haji, baik. Tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah. Nah, niatnya untuk popularitas, untuk dipuji orang. Seperti hadis yang tadi tuh, yang mati sakit, yang punya ilmu banyak, yang dermawan, hartanya berlimpah, disumbang untuk sedekah saudara. Amalnya baik, tapi niatnya tidak baik, niatnya buruk. Maka sama dengan buruk. Loh, kenapa sama dengan buruk? Karena nggak diterima oleh Allah. Kalau sama dengan ganjaran baik, berarti Allah terima. Kalau buruk, berarti tidak diterima. Nah, jadi walaupun amalnya baik. Nah, hati-hati itu. Nah, sekarang yang ketiga. Amal buruk ditambah niat baik. Amalnya buruk. Saudara, judi, buruk, mencuri, buruk, korupsi, buruk. Niatnya bagus buat bangun pesantren. Niatnya buat bikin haji. Niatnya buat sumbang yatim. Saudara. Jadi kelihatan zahirnya niatnya baik. Dia mau cari pahala nih dari Allah. Kata dia ikhlas karena Allah. Saudara. Pokoknya dia bangun pesantren. Tapi amal yang dilakukannya amal buruk. Amal buruk ditambah niat baik sama dengan buruk. Tetap nggak diterima, saudara. Jadi jangan ada orang bermaksiat ditegur. Apa dia bilang? Yang penting kan niatnya baik. Ada gak yang suka ngomong begitu? Yang penting kan niatnya baik. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kalau amalnya sudah jelek, nggak cerita niat. Dalam hal apapun, saudara, baik itu dalam hal urusan ibadat, muamalat, bahkan dalam politik sekalipun. Nah, ini di politik ini paling sering nih dijadikan alasan. Ya nggak apa-apa, ini kan cuma strategi. Yang penting kan niatnya baik. Kan nggak apa-apa, kita cuma pura-pura jahat aja. Yang penting kan niatnya baik buat rakyat. Nggak bisa, amal buruk nggak bisa menjadi baik dengan niat baik.
amal buruk tetap menjadi buruk apapun niatnya ya ikhwan. Nah, makanya dalam Islam, saudara, baik dalam kita berpolitik atau kita beramalat, saudara, nggak boleh tabrirul wasilah atau tabrirul wasail. Nggak boleh kita menghalalkan segala cara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jangan niat itu dijadikan alasan untuk menghalalkan amal cara kita. Nggak bisa. Oh, niatnya baik, jadi langkah kita nggak apa-apa. Kita mau jahat, mau ini, mau itu. Nggak bisa. Saudara, mau korupsi, mau bunuh orang, mau langgar HAM, langgar aturan, yang penting niatnya baik. Nggak bisa. Amal buruk, saudara, walaupun niatnya baik, hasilnya buruk. Kira-kira jelas tidak? Yang terakhir, yang keempat. Ada 4 tadi saya katakan. Amal buruk ditambah niat buruk. Nah, ini dia nih. Amalnya buruk, saudara, mencuri, korupsi. Niatnya juga buruk. Hasil curian korupsinya nanti buat berzina. Hasil korupsi dan korupsinya nanti buat berjudi. Udah amalnya buruk ditambah niat buruk, sama dengan bejat. Nah, itu kalau gitu bukan buruk lagi, udah bejat itu. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi dari 4 rumus saya mau tanya, mana yang Allah terima? Yang nomor berapa? 1. Makanya tadi saya katakan, saudara, kalau bicara amal dan niat, cuman 1 kaidah yang Allah terima. Amal baik tambah niat baik sama dengan baik. Selesai, itu kaidahnya yang diterima. Sedangkan yang lain, saudara, itu kaidah mardudah, ditolak. Nah, jadi tolong sekali lagi, rumus tersebut kita hafal, kita hayati, kita pahami, dan kita amalkan, saudara. Jadi berusahalah selalu untuk beramal baik dengan niat yang baik. Jangan sekali-kali beramal buruk dengan pura-pura niat baik, nggak bisa. Amalnya buruk, terus alasannya ini kan niatnya baik, ini niatnya bagus. Nggak bisa. Niat baik nggak bisa untuk menghalalkan yang haram, ya ikhwan. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan Ustaz. Abuya Al-Fakir pengen bertanya mungkin ya tentang permasalahan rumus tadi. Ya. Rumus yang ketiga mungkin amal buruk plus niat baik. Lah ini kita tahu memang idza ghalabatil halal wal haram juga dihukumi haram. Cuma ketika ada kasus masalah politik tadi, ketika ada daerah yang di situ kita tahu suap itu menjadi suatu yang tidak bisa dipungkiri. Ketika dia berniat baik tidak menyuap tapi nyatanya kalah itu saja. Cuma yang satunya itu memang terkenal kedoliman korupsi, tapi yang satunya tidak niat adanya suap. Tapi ketika dia suap 1 periode kalah, yang kedua dia ingin menyuap. Lah terus itu amal buruk plus niat baik itu apakah ada hadnya atau istisnanya atau secara mutlak? Baik. Satu pertanyaan yang sangat bagus, fokus dan serius ya ikhwan. Jadi kaidah yang sudah kita sebutkan tadi itu kaidah umum berlaku setiap saat untuk persoalan amal dan niat. Memang di sana ada perkara-perkara saudara yang bisa menjadi mustasnayat, saudara. Tapi untuk kita mengetahui mustasnayat nggak boleh sembarangan. Harus betul-betul kita minta fatwa ulama. Harus betul-betul kita tidak boleh fatwa sendirian, saudara. Karena kalau fatwa sendirian nanti orang tersebut bukan ahli ijtihad, dia nggak bisa lihat apa betul dia sedang melakukan strategi umpamanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa betul dia sedang melakukan siasat umpamanya ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh dan seterusnya. Kadang-kadang kaidah-kaidah itu dipakai apa betul? Dia lagi melakukan kaidah wujubul amal bi akhafid dororen dan seterusnya. Itu ada pembahasannya sendiri. Itu kaidah-kaidah tadi bisa jadi mustasnayat daripada apa yang sedang kita bicarakan, tapi tetap harus merujuk kepada fatwa ulama. Jadi jangan setiap orang ngambil putusannya sendiri ya ikhwan. Nah, itu pertama. Kedua, kita juga hati-hati dalam mengurai kata.
Nah, kalau kita salah mengurai kata, saudara, nanti bisa menjadi fitnah. Seperti ada yang menyampaikan, sogok itu nggak apa-apa kalau niatnya baik. Ini bahaya kalimat ini. Padahal dalam praktek memang ada yang seperti itu. Jangan lupa, sogok riswah haram. Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Nggak ada tawar menawar. Yang nyogok dengan yang menerima sogokan masuk neraka. Tapi kemudian muncul kasus, saudara. Muncul kasus, seseorang punya rumah atau punya tanah, hak milik dia. Dia punya sertifikatnya, hak milik dia. Tahu-tahu dia dituntut sama mafia tanah. Mafia tanah juga punya sertifikat juga, saudara. Nah, sampai akhirnya masuk ke pengadilan. Nah, kemudian orang ini dipanggil sama hakim. Saya tahu sertifikat Anda tuh asli. Anda tuh mestinya menang. Itu mafia punya, nggak asli. Nah, cuman bagaimana? Sebelah sana mau bayar 1 miliar. Anda mau bayar nggak? Ini tanah harganya 50 miliar. Saudara, ini jadi problem. Dia bayar riswah. Dia nggak bayar 50 miliar. Harta benda dia dan keluarganya hilang. Dirampas orang. Atas nama hukum. Dan ini sering terjadi, saudara. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau nyogok hakim, ya sudahlah. Kalau dia mau kasih 1 miliar, hakim, saya tambahin sedikit. Tapi nanti ya, kalau udah laku, baru saya bayar. Kalau udah laku, saya nggak punya duit. Kalau mafia duitnya banyak, dia bisa bayar sekarang juga. Saya nggak punya duit. Dia setuju itu, dia bayar, dan dia menang. Nah, ini bagaimana prosesnya, saudara? Riswah haram, amal buruk. Tapi niatnya baik untuk mempertahankan dia punya harta. Nah, yang begini-begini bisa jadi mustafnayat, tapi tetap nggak merubah kaidah tadi. Kaidah yang 4 tuh nggak bisa kita rubah, tetap begitu. Amal buruk dengan niat baik tetap nggak boleh, tetap hasilnya buruk. Tapi dalam konteks darurat kan ada kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Nah, dalam persoalan ini Syekh Ibn Taimiyah itu punya istilah. Nah, dalam kitabnya disebut ya, kawan. Dan ini banyak didukung oleh ulama-ulama mazhab lain. Jadi ada istilah riswah, ada istilah musona'ah. Nah, ada istilah riswah, ada istilah musona'ah. Ini akhirnya sama-sama suap. Cuman bedanya riswah itu li ibtalil haq wa ihqaqil batil. Riswah itu tujuannya untuk membatalkan yang hak dan menghakkan yang batil. Seperti tadi tuh mafia tuh. Udah dia salah, batil. Dia bayar hakim supaya yang batil menang. Itu namanya ihqaqil batil wa ibtalil haq. Itu riswah, saudara. Jadi si mafia waktu dia bayar hakim riswah. Nah, karena untuk membatalkan yang hak dan untuk menghakkan yang batil, saudara. Tapi sebaliknya orang tadi, saudara, dia untuk ihqaqil haq wa ibtalil batil, dia ingin menghakkan yang hak. Ini hak dia sekeluarga, dan dia ingin membatalkan tuntutan para mafia tadi yang batil. Ibtalil batil, membatalkan yang batil. Ada dua, saudara, tujuan yang berbeda, niat yang berbeda, tapi sama-sama nyogok. Nah, si orang tadi kalau memang tidak ada jalan lain, terpaksa dia lakukan itu. Kalau tidak, hilang dia punya tanah yang harganya begitu mahal, maka kalau dia lakukan itu, itulah yang disebut musona'ah. Nah, musona'ah semacam ini hakimnya yang haram, yang bayarnya nggak dosa. Itu masuk dalam konteks ad-darurat tubihul mahzurat, saudara. Nah, jadi sekali lagi, hal-hal yang seperti ini jangan terus kita ambil kesimpulan. Oh, kalau begitu nyogok buat yang baik boleh. Ini bahaya ini kalimat di tengah-tengah umat kalau dilontarkan, saudara. Nah, jadi nyogok buat yang baik tetap nggak boleh, saudara. Yang tadi boleh kalau dia udah nggak ada jalan lain. Kalau dia sudah tidak ada jalan lain. Nih kalau dia nggak bayar nih, waduh, tanah 50 miliar hilang. Dari mana, saudara, nyari duit lagi 50 miliar? Dia bisa miskin, dia bisa melarat, anaknya, istrinya. Nah, cuman bayar 1 miliar, 50 miliar, duitnya kembali, aman. Yang dosa hakimnya, yang dosa yang minta, yang dosa mafianya.
Nah, orang ini dalam tekanan, sama juga dia dirampok, cuman rampoknya legal. Nah, saudara, rampoknya melalui hukum. Ini rampok legal yang begini nih, saudara. Dia ngerampok, saudara, tapi dilegalin, saudara. Itu mafia mau ngerampok dengan sertifikat palsu, hakim mau merampok dengan alasan mau membela yang hak pura-pura. Nah, padahal mereka ingin menjual hukum. Kira-kira jelas gak? Tahu beda riswa dan musona'ah? Nah, riswa sepakat ulama haram. Nah, musona'ah bagaimana? Ini menjadi fiqhun nawazil saat ini, saudara. Nah, jadi di zaman Ibn Taimiyah aja udah terjadi hal semacam itu, apalagi di zaman sekarang. Nah, ini menjadi fiqhun nawazil. Bagaimana kita mengatasi ini, saudara? Karena makin hari makin banyak kezaliman-kezaliman yang yang dikemas sebagai persoalan hukum, seolah-olah itu sudah legal, seolah-olah itu konstitusional, sehingga banyak orang yang akhirnya terzolimi. Nah, untuk ini ada Kiai Haji Asep Jailani. Nah, mungkin dalam pembahasan fiqhun nawazilnya itu bisa lebih diperluas antara riswa dan musona'ah, ya ikhwan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali di channel ini. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin kembali lagi memberikan tutorial untuk teman-teman pemula, teman-teman yang ingin belajar caranya mengedit di dunia editing. Nah teman-teman, terus-terusan saya katakan bahwa tutorial ini adalah tutorial untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang ingin belajar caranya mengedit baik foto maupun video. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan frame atau bingkai pada sebuah video, teman-teman ya. Nah, dan caranya cukup mudah sesuai dengan judulnya, yaitu tutorial ini memang khusus untuk teman-teman yang masih sangat pemula dengan cara yang sangat mudah untuk dipahami. Nah, hanya dengan menggunakan aplikasi yang bernama KineMaster, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman pasti sudah banyak yang tahu aplikasi ini, karena aplikasi KineMaster itu bagi saya aplikasi yang sangat mudah untuk digunakan. Nah, teman-teman, baik, langsung saja kita langsung ke videonya agar lebih mudah, teman-teman ya. Baik, teman-teman, teman-teman semua, di sini saya sudah menginstal aplikasi KineMaster. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, silakan unduh di Play Store, teman-teman ya. Sudah langsung otomatis akan terinstall otomatis di handphone teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman, pertama-tama kita buka dulu aplikasi KineMasternya. Nah, oke. Nah, lalu kita akan ada tampilan seperti ini. Kita klik tambah, teman-teman, plus. Nah, kita pilih saja kalau yang 16:9 ini video yang posisinya seperti ini, teman-teman ya. Kalau yang 9:16 ini yang seperti ini. Nah, nah, kita pilih saja yang 16:9, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, jika sudah seperti ini, kita klik media, teman-teman ya. Kita tambahkan media sebentar, teman-teman ya. Kita cari videonya yang ingin kita edit. Nah, di sini saya menggunakan video saya sendiri, teman-teman ya. Nah, di sini kalau soal videonya sebenarnya bebas, teman-teman ya. Teman-teman mau menggunakan video apa saja, yang penting video, teman-teman ya. Sebentar. Nah, di video ini
kita akan menambahkan frame. Nah, ini caranya pasti mudah teman-teman ya, pasti mudah, hanya tinggal klik-klik saja. Jadi tidak rumit, tidak sulit. Kita tinggal tambahkan yang namanya lapisan. Sini ada lapisan teman-teman ya. Yang ini ada lapisan, kita klik saja. Nah, kita pilih yang namanya hamparan. Di sini ada hamparan. Nah, di sini kan banyak teman-teman. Nah, ini kenapa saya sudah banyak di sini. Kalau teman-teman yang baru saja menginstal aplikasi KineMaster ini pasti belum ada teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal unduh sendiri. Caranya klik yang ini teman-teman, yang dapatkan lainnya. Nah, sebentar, karena ini memerlukan koneksi internet teman-teman ya. Nah, ini sepertinya masih loading teman-teman ya. Nah, ini banyak teman-teman. Nah, ini tinggal teman-teman klik yang mana yang teman-teman mau, lalu klik unduh. Nah, tinggal klik unduh teman-teman. Nah, setelah diunduh maka otomatis akan terinstall di KineMaster teman-teman ya. Nah, ini saya hanya mencontohkan saja. Kita kembali. Nah, kita kembali ke tadi. Nah, di sini saya sudah banyak mendownload. Kita coba yang ini satu. Nah, maka dia akan seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kita ingin merubah yang lain, tinggal klik saja. Nah, klik yang di atas ini, yang logo love ini. Nah, kita cari yang mana yang kita suka teman-teman. Kalau ini tidak kita sukai, kita pilih yang lain. Nah, kan banyak teman-teman tuh. Ini keren-keren nih teman-teman. Tinggal teman-teman unduh sendiri saja. Nah, tinggal teman-teman pilih yang mana yang teman-teman sukai. Nah, banyak nih teman-teman. Tuh. Nah, pilih lagi yang ingin. Nah, bahkan seperti amplop teman-teman ya. Seperti amplop. Tuh. Seperti ada rekamannya teman-teman ya. Nah, coba kita pilih yang ini teman-teman ya. Nah, kita panjangin aja sesuai dengan durasi videonya. Coba kita play. Nah, seperti pada kamera DSLR teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman tidak menyukai ya tinggal ubah lagi seperti tadi, diubah, dicari yang mana yang teman-teman yang apa ya. Nah, ini banyak teman-teman ya. Ini saya tidak banyak apa ya. Tidak semua saya download. Wah, ini ada efek api teman-teman ya. Nah, jika seperti ini teman-teman, tinggal teman-teman tarik aja, perbesar. Ditarik seperti ini, sesuaiin. Nah, kita coba play. Nah, apinya bergerak teman-teman ya. Wih, keren teman-teman ya. Wah, ini keren teman-teman nih. Wih, sangat keren. Wih, coba kita cari lagi apakah ada yang lebih keren. Wih, coba. Wih, banyak nih teman-teman. Wih, nah, tuh. Seperti kertas robek pun ada teman-teman. Nah, mantap nih teman-teman ya. Kita cari lagi yang mana yang ingin kita ini sepertinya biasa aja teman-teman ya. Yang keren yang ini teman-teman ya, yang api tadi yang keren ini. Tinggal kita perbesar aja. Nah. Nah. Keren teman-teman ya. Wih, mantap ini.
Nah, gimana teman-teman? Caranya sangat mudah kan? Tinggal kita pilih saja yang mana kita sukai teman-teman ya. Oke teman-teman. Baik teman-teman semua, itulah tadi cara menambahkan frame teman-teman ya. Jadi pasti ini sangat mudah teman-teman ya, karena khusus teman-teman pemula dengan cara yang sangat mudah untuk teman-teman pahami dan teman-teman pelajari. Nah, jadi caranya juga cukup sederhana teman-teman ya, sudah bisa memberikan efek yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa jadi teman-teman bisa memvariasikan mengkreasikan sebuah video dengan cara menambahkan frame teman-teman ya. Jadi video itu terlihat lebih enak dilihat teman-teman ya. Lebih apa ya? Lebih kreatif lah. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi apa ya? Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula dengan adanya tutorial yang sederhana ini, yang mudah ini, mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu dalam ilmu mengedit untuk teman-teman yang masih pemula teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah memiliki dasar cara mengedit sebuah video ataupun foto, maka teman-teman nanti akan bisa apa ya? Bisa berkreasi sendiri lagi, karena kalau kita sudah tahu dasarnya maka nanti kedepannya akan lebih mudah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa apa ya? Bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, karena saya juga sebenarnya masih pemula, cuman saya ingin berbagi pengetahuan saja teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih juga sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan insyaallah berjumpa di lain kesempatan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.